Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Mansur Ramadhani, NIM A1C3-19069. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit membagikan video tentang percobaan menggunakan aplikasi Proteus, yaitu percobaan mengenai high pass filter dan low pass filter. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu low pass filter dan high pass filter. Yang pertama, low pass filter. Low pass filter merupakan filter yang digunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang relatif lebih rendah, sedangkan high pass filter merupakan filter yang digunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang frekuensinya lebih tinggi. Baik, langsung saja kita melakukan percobaan yang akan kita buat, yaitu yang pertama, low pass filter. Pertama-tama kita cari dulu alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada resistor. Yang kedua ada kapasitor. Kemudian kita membutuhkan generator jenis sinusoidal. Kita pasang di sini. Selanjutnya kita pasang juga resistor dan juga kapasitornya. Resistor juga kapasitor. Sini. Selanjutnya juga ada ground, kita pasang di bawah kapasitornya. Selanjutnya kita rangkai. Oke, jika sudah, kita ganti nilai dari generatornya, yaitu kita menggunakan peaknya ini 5 volt, kemudian frekuensinya 10 volt, 10 Hz maksudnya. Resistornya kita menggunakan 150 ohm. 150 ohm. Oke. Untuk kapasitor sendiri kita menggunakan 0,1 nanofarad. 0,1 nanofarad. Oke, setelah itu, jika kita ingin melihat bentuk gelombang yang akan muncul dari rangkaian tersebut ini, kita menggunakan alat yaitu osiloskop. Kita pasang di sini. Oke. Kemudian kita rangkai rangkaian ini ke osiloskopnya. Oke, sudah. Setelah itu kita simulasikan. Iya, udah kelihatan bentuk gelombangnya kan. Kita taruh sini. Di sini kita hanya menggunakan channel A dan channel B, jadi channel C dan channel D kita matikan saja. Setelah itu kita atur frekuensinya ini, saya mau ke 2 volt. Oke. Ini kita jelas gelombangnya seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Oke. Di sini kita bisa melihat
ada 2 kotak, hampir 3 kotak tapi tidak penuh, sekitar 2,4 dikalikan dengan 2 jadi 4,8 volt. Yang warna kuning ini menunjukkan sinyal input dan yang biru ini menunjukkan sinyal output. Di sini di frekuensi 10 ini gelombangnya masih sama, artinya gelombang ini semuanya masih diteruskan dan tidak dihambat oleh rangkaian low pass filter. Ini kita matikan terlebih dahulu simulasinya, kita ganti nilai dari generatornya dari 10 Hz menjadi 100 Hz. Kita simulasikan lagi. Kita lihat gelombangnya. Kita perjelas. Oke, perjelas. Kita lihat. Ternyata juga masih sama. Nilainya juga masih sama, berarti masih tidak ada sinyal yang dihambat oleh rangkaian ini atau rangkaian low pass filter pada frekuensi 100 Hz. Lanjut ke frekuensi selanjutnya, kita matikan dulu. Kita ganti nilai dari generatornya dari 100 Hz menjadi 1 kHz. Kita simulasikan lagi. Kita lihat gelombangnya, kita jelas. Di sini masih sama gelombangnya, nilainya juga masih sama, yaitu 2 kotak lebih, 2,4 dikali 2 jadinya 4,8 volt. Lanjut ke frekuensi selanjutnya, kita matikan dulu terlebih dahulu simulasinya. Kita ganti nilai dari frekuensinya dari 1 kHz menjadi 10 kHz. Simulasikan lagi. Kita lihat, kita perjelas gelombangnya. Oke. Sepertinya nilainya masih sama. Cuma bentuk gelombangnya sedikit sekali bergeser. Oh tidak, masih sama. Jadi sinyalnya belum ada yang terhambat. Ini masih sama ya, seperti frekuensi sebelumnya. Ini lanjut ke frekuensi selanjutnya, kita matikan dulu terlebih dahulu simulasinya. Ini sama, kita ganti nilai dari frekuensinya dari 10 kHz menjadi 100 kHz. Simulasikan lagi. Di sini kita perjelas gelombangnya supaya mudah dilihat. Oke. Kita bisa lihat ternyata masih aja sama nilai dan bentuk gelombangnya untuk frekuensi 100 kHz ini dan frekuensi yang sebelumnya. Lanjut ke frekuensi berikutnya, kita ganti terlebih dahulu nilai dari generatornya dari 100 kHz menjadi 1 MHz. Oke. Kemudian kita simulasikan lagi. Apakah gelombangnya masih sama dan nilainya masih sama? Coba kita lihat. Ya, ternyata gelombang dan nilainya masih sama, yaitu 2,4 kotak
dikali dengan 2 volt jadinya 4,8 volt. Kesimpulannya dari rangkaian atau percobaan yang pertama ini yaitu low pass filter, nilai sinyal dan gelombangnya masih sama. Matikan terlebih dahulu simulasinya. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua yaitu high pass filter atau tapis loss tinggi. Untuk pada percobaan yang kedua ini agak sedikit berbeda susunannya, yaitu resistor dan kapasitornya dibalik. Jadi kita hapus dulu. Kemudian kita pasang lagi. Kapasitor terlebih dahulu di sini. Oke. Kemudian resistornya di sini. Oke. Setelah itu kita rangkai lagi. Oke, setelah terangkai, kita atur lagi nilai dari generator sinusoidalnya. Nilainya kita rubah. Peaknya masih tetap di 5 volt. Frekuensinya kita rubah lagi ke 10 Hz. Oke. Di rangkaian ini kita kapasitornya menggunakan masih sama 0,1 nanohertz. 0,1 nanofarad maksudnya. Untuk resistornya kita rubah. Kalau di rangkaian sebelumnya kita menggunakan 150 ohm. Kalau di rangkaian ini dari rangkaian high pass filter kita menggunakan 100 ohm. 100 ohm. Oke, sudah. Selanjutnya kita simulasikan seperti ini. Coba kita lihat bentuk gelombangnya. Oke, baterainya yang gratis, kita tes terlebih dahulu laptopnya. Kita lanjut lagi. Di sini gelombangnya hanya nampak seperti garis. Kenapa? Karena pada rangkaian high pass filter itu dia hanya mengukur atau meloloskan sinyal listrik yang relatif tinggi. Jadi kalau masih di frekuensi 10 ini belum terbaca. Jadi yang dialirkan oleh rangkaian high
fast filter ini masih 0 volt. Lanjut ke frekuensi selanjutnya, kita matikan terlebih dahulu. Frekuensinya kita rubah dari 10 Hz menjadi 100 Hz. Oke. Kita simulasikan lagi. Masih sama, belum terbaca juga. Gelombangnya masih berbentuk garis. Oke, lanjut. Kita matikan terlebih dahulu. Kita rubah frekuensinya dari 100 Hz menjadi 1 kHz. Oke, 1 kHz. Kita simulasikan lagi. Nah, di sini sudah mulai nampak gelombangnya yang input yang warna kuning ini, tetapi yang outputnya masih saja seperti garis lurus ya. Oke, itu, tapi sangat kecil. Di slide teman-teman. Nah, gelombangnya masih sangat kecil ya, karena frekuensinya mungkin masih kecil. Coba kita lanjut ke frekuensi selanjutnya. Kita matikan terlebih dahulu. Kita ganti nilai dari generatornya dari 1 kHz menjadi 10 kHz. 10 kHz. Oke. Kita simulasikan lagi. Nah, ini mulai jelas. Bentar. Nah, ini udah kita udah bisa melihat bentuk gelombangnya. Di sini ada sekitar 1, 2, hampir 3 kotak ya, tapi tidak nyampe. Sekitar 2, berapa ini? 64-an juga lah mungkin. Jadilah. Dikalikan dengan 2, jadinya masih 4,8 volt. Tetapi untuk sinyal outputnya, dia masih berbentuk seperti garis lurus. Mungkin belum, masih terhambat. Jadi yang terbaca di sini hanya sinyal inputnya saja. Lanjut ke frekuensi selanjutnya, kita matikan terlebih dahulu simulasinya. Kita ganti lagi frekuensinya di nilai generator dari 10 kHz menjadi 100 kHz. Oke, kita tambah. Kita simulasikan lagi. Nah, di sini sudah jelas sekali sinyal inputnya yang masuk. Tapi sinyal outputnya masih saja berbentuk seperti garis lurus. Di sini ada 2,4 kotak dikali dengan frekuensinya ini 2, jadi 2,4 dikali 2 jadinya 4,8 volt. Lanjut ke frekuensi selanjutnya, yaitu 1 MHz. Ini kita ganti 1 MHz. Ini kita simulasikan kembali. Nah, di sini sudah terlihat gelombangnya. Masih sama ya teman-teman.
seperti sebelum-sebelumnya. Untuk sinyal outputnya belum terbaca atau tidak terbaca, tapi sinyal inputnya dia sudah terbaca sebesar sekitar 2,4 kotak dikali dengan 2 volt, jadinya 4,8 volt. Oke, kesimpulannya untuk rangkaian high pass filter ini, kenapa yang terdeteksi atau yang terbaca di osiloskop ini hanya sinyal inputnya saja dan sinyal outputnya tidak terbaca? Karena yang terbaca di rangkaian high pass filter ini hanya sinyal listrik yang frekuensinya lebih tinggi, tidak seperti low pass filter yang bisa membaca sinyal listrik yang lebih rendah. Oke, kita nantikan dulu. Oke teman-teman, itu tadi video percobaan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Proteus. Mungkin kalau suaranya kurang jelas, mohon maaf karena di sini hujan. Ya, begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.